Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Umat diundang untuk berdiri. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam rumah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam rumah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16 sampai 20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin, amin, amin. KJ 478. Silakan duduk kembali. Ibu bapak saudara, berakar dalam altar, berbuah dalam latar. Itu tema kita. Berakar dalam altar, berbuah dalam latar. Dan tema renungan kita, anak GKJW istimewa. Anak-anak katakan anak GKJW istimewa. Ayo. Pratama Maja, 1, 2, 3. Anak GKJW istimewa. Semuanya anak GKJW istimewa. Ini tema kita. Ada sebuah lagu
Aku anak GKJW. Panjenengan apal? Apal nggih? Mas bisa nggak diiringi? Aku anak GKJW, coba. Kita sambil tepuk tangan. Gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab, rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Ibu bapak, lagu ini tak asing bagi kita secara khusus yang mungkin bertumbuh sejak anak-anak di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Lagu ini menggambarkan kehidupan anak-anak yang setia dalam iman. Lagu ini menggambarkan bagaimana anak-anak itu harus bertumbuh di dalam imannya. Sehingga melalui pujian ini kita diingatkan tentang iman yang dibangun melalui disiplin rohani. Karena segala sesuatu itu tidak datang tiba-tiba, perlu diupayakan, perlu diperjuangkan, dan perlu dibangun. Seperti panjenengan sekarang mengupayakan tubuh supaya tidak sumuk, sekarang kipas-kipas. Semakin lama tidak semakin dingin tapi semakin panas karena tenaganya digunakan untuk kipas ngaten nggih. Ya berdoa saja nanti semoga AC-nya turun ngaten nggih. Kalau segala sesuatunya sudah siap. Segala sesuatu tidak datang tiba-tiba, perlu dibangun. Begitu juga soal iman kita. Perlu disiplin iman, disiplin rohani. Lagu ini mengatakan dalam bentuk apa disiplin rohani? Rajin berdoa memuji Tuhan. Panjenengan sehari berapa kali berdoa? Berapa kali? Pagi dan malam, Pak. Saat teduh dan mau tidur. Ada berapa kali? 3 kali. Apa? Makan pagi, makan siang, makan sore. Oke lah, gak apa-apa, ini pengakuan. Berapa kali? Ya tinggal Pak, butuh atau tidak ini berdoa. Sulit atau tidak, banyak kerjaan atau tidak, atau banyak pergumulan atau tidak. Semakin banyak pergumulan, wah semakin tekun Pak biasanya. Apakah salah? Tidak, memang segala perkara kita diajak untuk bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Justru langkah itu saya rasa baik untuk dilakukan ketika ada pergumulan dibawa di dalam Tuhan. Jadi tidak usah malu-malu kepada Tuhan. Biasanya kalau kepada teman kan malu. Ngaten nggih. Aku biasa lek seneng-seneng dhewe saiki lek foto aku ya nang kancaku iki piye ya. Wis suwe gak tak sopo gitu ya. Tapi ke Tuhan tidak. Ya, ke Tuhan tidak. Tidak ada istilah terlambat untuk berpengharapan, untuk datang di dalam Dia, untuk berdoa bersama-sama dengan Dia, untuk memuji namanya, empun sungkan. Berdoa berapa kali? Oh Pak, saya biasanya ya paling tidak 4 kali mungkin, 3 kali dan lain sebagainya, atau bisa lebih dan lain sebagainya.
Doa menjadi bagian yang penting sehingga orang-orang berkata atau memahami doa adalah nafas hidup orang percaya. Sehingga ketika doa itu tidak ada dalam kehidupan kita, seolah-olah kita menjadi manusia yang berkeyakinan tetapi tidak bernafas di dalam hidup ini. Karena dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, yang artinya setiap saat dan setiap waktu, baik sadar atau tidak sadar, doa menjadi perjalanan kehidupan kita. Lalu dikatakan tak lupa baca Alkitab. Jadi bersyukurlah kalau panjenengan kepilih menjadi penatua diaken. Setidak-tidaknya juga lebih ajek untuk baca Alkitab karena mempersiapkan pelayanan, katanya. Ya. Kadang-kadang apalagi kalau mungkin double-double pelayanannya gitu. Kalau sehari 3 kali berarti 3 bacaan ini gitu kan ya. Tapi bukan hanya dalam makna itu, tapi dengan sengaja untuk membaca firman Tuhan, untuk memahami bahwa firman Allah adalah panduan hidup kita yang membangun kedisiplinan kita sebagai manusia. Supaya rohani kita bertumbuh, terawat dengan baik di dalam kehidupan ini. Lalu dalam pujian tadi juga dikatakan rajin dalam persekutuan. Karena di dalam kehidupan bergereja, persekutuan ini menjadi hal yang utama, hal yang penting juga. Baik bersekutu di tengah keluarga kita, bersekutu di KRW, bersekutu di gereja, bersekutu di Bamak mungkin ya. Bersekutu di mana lagi FKUB, bersekutu bersama-sama dengan lingkungan, ini bagian yang penting. Karena kehidupan kita tidak terlepas dari kehidupan dengan sesama kita. Baik dalam persekutuan membangun iman, berbicara soal ibadah ini juga penting. Karena seperti yang dikatakan tadi, dalam hidup kita mengakar dalam Tuhan Allah, mengakar dalam altar, harapannya itu juga berbuah di latar, artinya dalam kehidupan. Berdampak di dalam kehidupan kita. Sehingga ibu bapak 3 bagian ini menjadi sesuatu yang penting dihayati oleh anak-anak GKJW. Saya ingat kali terkait dengan persekutuan. Tadi pagi saya juga cerita ibu bapak. Dulu ketika saya remaja, panjenengan mulai punya anak remaja. Itu sangat sulit, kadang-kadang diingatkan untuk membaca Alkitab, diingatkan untuk berdoa, bahkan diingatkan untuk bersekutu itu kadang-kadang butuh tenaga ekstra. Kadang-kadang butuh keteladanan yang terus-menerus digaungkan. Saya ingat sekali ibu saya dulu ketika mengingatkan saya untuk ibadah sekolah minggu. Ketika menginjak remaja, saya itu lebih senang biliar. Mulai senang apa? Biliar. Karena di samping rumah saya itu ada yang buka meja biliar. Kadang-kadang kalau malam minggu kebablas. Harusnya kalau di Pujarjo itu malam minggu itu gak boleh ada tanggapan. Karena di sana mayoritas Kristen, jadi gak oleh tanggapan sampai lewati batas malam itu tidak boleh. Karena bayangannya besoknya mereka harus siap-siap untuk beribadah minggu. Karena ibadah minggu itu juga butuh dipersiapkan. Jadi kalau di desa saya mantu boleh, tapi kalau menghadirkan orkes dan lain sebagainya, dangdutan, wayangan itu tidak boleh hari Sabtu. Tapi kalaupun itu terjadi hari Sabtu jam 10 harus selesai. Jadi ada undang-undang yang tidak tertulis tapi dilakukan terus menerus. Nah, gunanya apa? Supaya siap beribadah. Tetapi ketika saya remaja, gak nonton ndak. Tapi main, kadang-kadang pulang jam 3 pagi. Dan saya masih ingat ketika itu ibu saya membangunkan dengan halus Masian, jam 6, lendang tangi gitu nggih. Lendang tangi. 1/4 jam kok gak tangi-tangi, dipanggil nama Noven, tangi gitu nggih ya. Kok gak tangi-tangi? Lalu nama saya, nama kecil saya itu dipanggil Rudi. Kalau sudah ibu bilang Rudi, berarti rodok tensinya rodok dhuwur ini ya. Rudi tangi itu dari dapur. Tapi enggak bangun-bangun gitu ya. Suatu ketika jam 7 kurang 1/4 kalau enggak salah. Saya masih ingat peristiwa itu.
Lalu saya dilempar kursi, Bapak Ibu. Jadi dilempar kursi, meskipun itu bukan badan saya, tapi pintu dilempar kursi karena dididik sangat begitu keras. Soal ibadah gitu. Karena apa? 1 minggu sekali harapannya datanglah bersekutu, datanglah beribadah, bangunlah iman itu, bangunlah keyakinan itu. Mungkin itu. Anehnya ketika saya bolos sekolah itu kadang ibu biasa-biasa saja. Tapi kalau bolos ke gereja, apalagi zaman-zamannya anak SD waktu itu ada kartun dulu itu Magnum motor mobil-mobilan Tamiya. Ya, itu sangat senang lihat itu. Jadi kalau kegiatan gereja itu ibu berangkat duluan, kadang-kadang saya tidak berangkat gitu karena ibu sudah berangkat. Ini nggak bisa dicontoh ya anak-anak ya. Tapi puji Tuhan punya orang tua yang senantiasa mengingatkan terus-menerus untuk senantiasa dekat di dalam Tuhan. Karena apa? Betapa pentingnya persekutuan untuk merawat iman kita, untuk bertumbuh bersama-sama di tengah tantangan zaman kita pada saat hari ini. Karena di dunia kita pada saat hari ini, tentu kita tahu bahwa anak-anak cenderung sangat individualis, segala sesuatu ingin cepat atau instan. Mungkin juga emosinya meletup-letup di dalam kehidupan kita. Tentu tidak mudah untuk mendampingi anak-anak kita di tengah zaman kini. Instan. Panjenengan suka yang instan-instan juga napa mboten? Generasi zaman sekarang. Lek khotbah kepingin suwe apa dilu? Pengen lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Anak-anak, mana anak-anak? Kalau Pak Pendeta khotbah pengen yang lama atau sebentar? Para pemuda, kalau Pak Pendeta khotbah ingin lama atau bentar? Wah, ini belum nyentuh firmannya ini. Masih contoh-contoh gitu kan ya. Iya, karena kita ingin cepat. Karena di dunia kehidupan nyata kita bukan hanya anak-anak muda, anak-anak kita. Tetapi orang dewasa itu sudah dituntut dengan jadwal yang sedemikian rupa. Ini harus selesai, jadwal kereta sekian aku harus sampai. Kalau saya tidak selesai satu ini akan terhalang. Tak jarang terkadang membuat kita itu emosional sebagai manusia ketika ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Apalagi terkait dengan kehidupan bersama. Endang ngono lho, cepet ngono lho, gitu ya. Karena apa? Kita ada jadwal yang sudah tertata sedemikian rupa. Nah, sehingga ibu bapak ada kalanya dengan kesibukan yang luar biasa kita pun juga kurang waktu untuk berdoa bersama, kurangnya membaca Alkitab bersama, dan terkadang juga kita kurang untuk beribadah secara bersama-sama. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih perlu kolaborasi bersama-sama dalam mewujudkan ini. Untuk mendampingi anak-anak kita, ini adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita semua. Tidak bisa kita bicara, wis anakku tak serane pamong ae wis, cek dibimbing imannya. Soalnya pamonge Sidoarjo ini luar biasa. Sehebat-hebatnya kita, mungkin para pamong atau pelayan, penatua, diakan atau pendeta, ini perlu berkolaborasi karena tetap menjadi tanggung jawab bersama. Baik kita sebagai orang dewasa termasuk anak-anak dan lain sebagainya, kita perlu bekerja sama untuk membangun iman kita di dalam hidup ini. Membimbing melalui keteladanan yang nyata di dalam kehidupan ini. Semisal saya mengajarkan berdoa kalau saya nggak sabar sama anak saya ini juga belajar sabar Bapak Ibu, apalagi anak-anak kecil. Anak saya 6 tahun 3 bulan ini waduh luar biasa. Kemarin acara kumpul bersama-sama dengan anak-anak itu, aduh kakaknya sudah dibuat nangis. Saya sudah bilang nggak apa-apa Pak, saya memang minta tolong juga bersama-sama, saya nanti juga bimbing ya. Kalau nggak salah anaknya Bu Intan kemarin ya. Aduh, tapi puji Tuhan namanya anak-anak ketika dinasehati tadi, ya saya sudah bagi jajan sama kakak gitu kan ya. Jadi minta ampunnya kasih jajan, nyogok jajan gitu ya. Tapi itulah hati anak-anak muda sekali untuk
mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni sesama, tapi tetap butuh kolaborasi bersama baik orang tua maupun kita semua sebagai gereja. Dan hal ini ibu bapak sudah dicontohkan oleh Tuhan Allah kita. Allah ketika memberikan pendampingan kepada kita, Ia digambarkan hadir sebagai seorang ibu. Ibu yang menggendong dan menyusui. Allah yang memberikan penghiburan dan menyertai umatnya. Artinya bahwa nuansa ini sangat lekat di rumah. Ibu, bukan hanya ibu secara biologis, tapi ibu rohani. Ibu yang meneladankan. Ibu, mungkin bisa saja anak-anak tinggal sama Pak Lek dan Bu Leknya. Om dan tantenya atau Yangkong atau Yangti. Tetapi dia tetap bisa merasakan hadirat Allah ketika suasana rawatan Tuhan itu senantiasa dalam kehidupannya. Perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan pun juga menggambarkan dirinya sebagai induk ayam kalau di dalam perjanjian baru. Jenengan tahu nate ditabruk induk ayam? Nate? Kalau sekarang anak-anak muda mungkin tidak pernah ya. Yang muda pernah ditabruk induk ayam? Gak pak, wong ayam di oma wis bentuk KFC kok. Wis bentuk McD, wis bentuk ayam geprek gitu ya, enggak pernah. Ayam itu ketika dirinya, anak-anaknya terancam, dia melindunginya dalam dekapan. Yang artinya apa? Bahwa ia berani mati untuk anak-anaknya. Lebih baik aku dulu yang tersakiti daripada anak-anakku. Dan inilah yang diajarkan Allah dalam kehadirannya, sehingga gambaran-gambaran Allah sebagai ibu itu supaya kita jelas. Oh iya, sebagai ibu itu memang penuh dengan pengorbanan. Sebagai orang tua itu lebih baik dirinya mungkin yang dikorbankan daripada mengorbankan anak-anaknya. Sehingga ada kedekatan yang hangat antara umat dengan Tuhan. Demikian juga harapannya orang tua dengan anak-anaknya, ada kehangatan. Tangki cintanya diisi. Diisi dalam doa, diisi dalam nyanyian, diisi dalam pengharapan. Supaya tangki cinta itu senantiasa penuh dan lain sebagainya. Di dalam bacaan kita, di dalam Injil juga mengatakan hal yang demikian ibu bapak, bahwa perlu kerjasama untuk melakukan ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus mengutus ke-70 murid. Apakah ketika Tuhan bertindak sendiri ia tidak mampu? Kalau menurut panjenengan pripun? Tuhan itu mampu napa mboten sih sebenarnya bertindak sendiri? Allah yang maha kuasa itu mampu napa mboten? Mampu. Akan tetapi di dalam peristiwa, di dalam Injil yang sudah kita baca, bahwa Allah melibatkan kita. Namun dalam keterlibatan itu tidak dibiarkan sendiri begitu saja. Selain juga ada yang membersamai, Ia juga memberikan kuasa supaya segala sesuatu itu terjadi. Bukan karena kuat kita, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, lawatan Tuhan itu terus menerus dalam hidup kita. Melalui Rasul Paulus. Melalui Rasul Paulus yang tentu kita baca. Dan jemaat di Galatia. Pada akhirnya perjuangan untuk merawat iman ini adalah perjuangan yang terus harus dijaga. Kalau dulu Tuhan memanggil Rasul Paulus, Tuhan juga memanggil kita semua untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sebagaimana Paulus pada saat itu meluruskan ajaran-ajaran yang salah tentang keselamatan. Seperti yang terjadi dalam bacaan kita Galatia. Orang berpikir bahwa sunat itu menyelamatkan. Tapi Rasul Paulus bilang tidak, bukan. Tapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata pergumulan ini juga ada, dan sampai saat ini juga masih terus ada. Oleh sebab itu setiap kita dipanggil untuk menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan tentang ini semua.
Dan di bulan keluarga ini Ibu Bapak, kita diajak untuk berkolaborasi. Kalau di sini ada guru sekolah minggu, kami berharap orang tua juga menyempatkan waktunya untuk mengantar anak-anaknya sekolah minggu. Itu kolaborasi. Jika ada guru katekisasi CD, mungkin juga orang tua mengingatkan sebagai bentuk kolaborasi, mengantarkan anak-anaknya untuk CD. Sehingga secara tidak langsung kita bertumbuh bersama. Bukan hanya itu saja. Di rumah tentunya juga tidak cukup belajar tentang firman Allah itu 1 minggu sekali. Butuh mesbah keluarga untuk senantiasa berdoa bersama-sama. Sekarang bulan keluarga, nanti mungkin KPT akan menuntun ini semua. Sehingga anak-anak kita akan senantiasa kuat menghadapi tantangan zaman. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang istimewa. Anak-anak GKJW yang istimewa. Mari bersama-sama kita wujudkan ini semua sebagai milik Tuhan. Saat itu bagi kita semua. Amin.